Shalom anak-anak SD, Shalom anak-anak SMP. Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa karena Tuhan menyertai kita. Oke, hari ini kita akan mengikuti ibadah kita seperti yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat di sekolah Betani. Tapi Miss Helen mau ibadah hari ini bukan hanya rutinitas, tapi biarlah kita boleh mengikuti ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Ingat, di dalam ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan hadir dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Nah, sebelum kita berdoa, mari semuanya tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesehatan kami, buat kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan kami juga Tuhan bersyukur jika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kembali Tuhan bersama dengan sekolah Betani. Tuhan, kami rindu, biarlah Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami ini Engkau hadir, Engkau berdaulat Tuhan, supaya setiap Tuhan kami yang boleh mengikuti ibadah hari ini Tuhan diberkati karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga Bapa, dimanapun anak-anak kami saat ini berada, walaupun kami di tempat yang terpisah, kami percaya tidak akan mengurangi sukacita kami untuk mengikuti ibadah ini. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami sama, di dalam Tuhan Roh-Mu yang menyatukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati bersama katakan amin. Oke, kita mau angkat pujian kita. Kita mau persembahkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, katakan, ku bersyukur Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ada banyak berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Dan sepantasnya kalau kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian-pujian kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan
bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, buat segala sesuatu yang Kau perbuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang baik. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Biarlah setiap mulut kami Tuhan mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, apapun keberadaan kami saat ini, Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau selalu setia bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk meninggikan Engkau. Sebab hati kami bersyukur atas setiap perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak kami yang siap untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Anak-anak kami yang di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari ekspresikan seluruh tubuh kita untuk boleh memuliakan Tuhan. Termasuk juga orang tua yang mau menari bagi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita katakan betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ditinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi, Hosana. Masih bersuka cita untuk memuji Tuhan? Yang masih bersuka cita, mari angkat pujian kita. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Mari yang bersuka cita boleh menari bagi Tuhan ya. Lebih dari pemenang dalam segala
Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Yang sudah bersukacita boleh duduk kembali. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita angkat pujian, kita bagi Tuhan katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
dalam doa, silakan lipat tangan kamu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, buat setiap kasih, berkat, rahmat yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, anak-anak-Mu telah memuji, memuliakan nama-Mu saat ini. Dan sebentar mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk memahami setiap firman yang akan mereka dengar. Urapi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang memampukan mereka untuk memahami setiap firman yang akan disampaikan. Dan berkati jugalah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memakai mulut lidah hamba untuk menyampaikan setiap firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada anak-anak-Mu saat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Miss percaya semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan hari ini mendapatkan berkat damai sejahtera yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk ambil Alkitabnya semuanya, kita akan buka Alkitab kita hari ini. Kita mau belajar menjadi orang yang taat saat ini di hadapan Tuhan. Semuanya silakan buka Alkitabnya di Ulangan 28 ayat 2. Semuanya silakan dibuka dan kita akan baca bersama-sama ya. Sudah dapat anak-anak yang dikasih Tuhan? Amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama dalam kehitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan di sini bahwa kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa bila kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh yang dicatat di Alkitab yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dia belajar akan firman Tuhan dan belajar untuk taat. Namanya adalah Samuel. Semua pernah dengar kisah tentang Samuel? Iya, Samuel adalah seorang anak dari ibu Hana dan bapak Elkana. Samuel adalah anak yang diberi oleh Tuhan. Suatu ketika ibu Hana dan bapak Elkana pergi ke Silo, mereka tujuannya hanya untuk menyembah Tuhan pada saat itu. Tapi ibu Hana berdoa kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan berikanlah aku seorang anak. Dan bila Tuhan memberikanku seorang anak, aku akan persembahkan anak itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya. Ketika saat itu anak-anak yang dikasih Tuhan, Imam Eli nih yang tinggal di Silo melihat bahwa ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai meneteskan air matanya di hadapan Tuhan. Lalu dia berkata kepada ibu Hana, kata Imam Eli seperti ini, pergilah dengan damai, Tuhan akan menjawab setiap doa permohonanmu. Nah, benar sekali anak-anak yang dikasih Tuhan. Ketika Imam Eli mengatakan seperti itu, seiring berjalannya dengan waktu, akhirnya ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itulah yang diberi nama Samuel. Nah, ketika ibu Hana sudah melahirkan Samuel, ibu Hana sadar bahwa apa yang dia pernah ucapkan kepada Tuhan, apa yang pernah dia janjikan kepada Tuhan. Ketika Samuel sudah bertumbuh menjadi anak laki-laki yang masih muda saat itu, ibu Hana dan bapak Elkana membawa Samuel pergi ke Silo untuk tinggal bersama dengan Imam Eli. Ngapain Samuel di situ? Iya, Samuel tinggal untuk belajar akan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan sesuai dengan janji ibu Hana. Ketika dia mendapatkan anak, dia akan persembahkan anak itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, suatu malam, ketika pada suatu malam Samuel dan Imam Eli sudah tidur lelap. Ketika dalam tidurnya pada malam itu,
Samuel mendengar ada suara nih yang memanggil namanya. Suara itu berkata, Samuel, Samuel, Samuel. nah, ada nama yang memanggil Samuel. Lalu Samuel berlari nih. Dia berlari dalam pikiran Samuel bahwa Imam Eli lah yang memanggilnya. Dia datang kepada Imam Eli. Ya Bapak, aku di sini. Lalu Imam Eli terbangun. Lalu dia bilang, aku tidak memanggil engkau anakku. Sudahlah pergi tidur. Karena taatnya Samuel tidak bertanya, masa sih? Enggak. Dia langsung pergi tidur. Ketika dia tidur lagi, sudah mulai lelap dalam tidurnya. Ada lagi suara memanggil. Samuel, Samuel. Ada lagi memanggil Samuel. Lalu Samuel terbangun lagi dan berlari lagi menjumpai Imam Eli. Lalu dia bilang, Bapak aku di sini, aku Samuel. Lalu Imam Eli berkata, tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Lalu Samuel disuruh lagi tidur oleh Imam Eli. Dia taat lagi, dia tidur lagi. Dan ketika dia sudah mulai lelap lagi tidur, ada suara memanggilnya. Samuel. Ada lagi suara memanggil. Ketika itu Samuel berpikir, mungkin Imam Eli lupa. Lalu dia berlari kepada Imam Eli. Lalu bilang, ya Bapak aku ini Samuel. Katakanlah apa yang Bapak ingin katakan. Lalu Imam Eli bilang begini, aku tidak memanggil engkau anakku. Tetapi anak-anak yang dikasih Tuhan, Imam Eli tersadar bahwa orang yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Lalu Imam Eli sampaikan begini kepada Samuel, anakku, bila ada suara itu memanggil engkau lagi, katakanlah, ya Tuhan, hambamu ini mendengar. Lalu Samuel katakan, iya, dia taat. Ketika dia pergi tidur lagi, ketika suara itu lagi memanggil, Samuel, Samuel, Samuel. nah dia jawab, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel dan menceritakan semua yang ingin Tuhan sampaikan pada saat itu. Keesokan harinya anak-anak yang dikasih Tuhan, Imam Eli datang kepada Samuel. Lalu dia bertanya, Samuel, apakah yang Tuhan sampaikan kepadamu? Bisa saja kan anak-anak Samuel berbohong kepada Imam Eli, tapi tidak. Samuel menceritakan semua yang Tuhan sampaikan kepadanya tanpa ada satu pun yang dilewatkan oleh Samuel. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Samuel itu selalu bertumbuh menjadi anak yang taat, mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Tidak hanya mendengar, tetapi dia melakukannya. Sampai akhirnya Tuhan memberkati Samuel dengan luar biasa. Semua orang mengenal nama Samuel di mana-mana. Dan Tuhan mengangkat Samuel menjadi nabinya Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, dari kisah Samuel ini kita belajar. Samuel adalah anak yang taat. Dia taat kepada ayah dan ibunya. Dia taat kepada Imam Eli. Terlebih dia taat kepada Tuhan. Dan mau mendengarkan suara Tuhan. Dan melakukannya. Hari ini Miss juga mau anak-anak semuanya belajar seperti Samuel. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung saat ini. Seperti yang dialami oleh Samuel. Tapi bukan berarti kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan dari firman Tuhan. Dari kamu dengan membaca firman Tuhan dari Alkitab yang kamu punya. Ini menceritakan semua apa yang Tuhan ingini dari hidup kita. Ini berbicara tentang suara Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kamu. Ketika kamu mengikuti ibadah saat ini, itu sama halnya kamu mendengar suara Tuhan. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, berarti kamu bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita beribadah, kamu mendengar firman Tuhan, mendengar cerita tentang Samuel. Bukan hanya kamu dengar, tetapi belajarlah untuk melakukannya. Belajarlah menjadi anak-anak yang taat. Ketika firman Tuhan katakan di sini, di Efesus 6 ayat 1,
Ini adalah suara Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dikatakan seperti ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hari ini Miss mau tanya, kira-kira apakah anak-anak semuanya sudah belajar taat kepada orang tuanya? Ketika Tuhan berkata, taati orang tuamu. Ayo, apakah kamu sudah taat kepada orang tuamu? Kamu tidak perlu sampaikan sama Miss, apakah kamu taat atau tidak. Kamu cukup jawab dalam hati kamu, kamu sudah jadi anak yang taat tidak? Anak yang taat itu bukan berarti dia harus hormat seperti hormat yang bendera setiap hari. Tapi kita bisa menghormati orang tua kita. Caranya bagaimana, Miss? Hari ini misalnya, ketika orang tua kamu sampaikan, anak-anakku silakan belajar. Kamu ikuti apa yang orang tua kamu katakan. Ya kamu harus belajar. Ketika orang tua kamu bilang, anakku tolong ambilkan ini. Ya kamu ambilkan. Tidak ada perkataan yang membantah orang tua kamu. Kamu bilang kamu anak yang taat, tapi kamu masih sering mengabaikan setiap perkataan orang tua kamu. Itu menunjukkan kamu bukan anak yang taat. Ketika kamu menjadi anak yang taat, kamu pasti akan menuruti setiap perkataan orang tua kamu. Orang tua kita itu adalah saksi bahwa Tuhan itu ada. Kita diajar oleh Tuhan bahwa kita itu harus taat kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah wakil yang dipilih orang Tuhan untuk kita di dunia ini. Bagaimana mungkin kita belajar taat kepada Tuhan kalau anak-anak semuanya belum taat kepada orang tuanya? Nah, kalau kamu mau taat saat ini, belajarlah untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan atau perbuatan yang menyakiti orang tua kamu. Tidak ada lagi anak-anak Miss yang Miss kasihi hari ini yang suka membantah perkataan orang tuanya. Belajarlah untuk taat, mendengarkan setiap perkataan orang tua kamu. Setiap nasihat yang orang tua kamu lakukan. Karena setiap apapun yang orang tua kamu katakan kepadamu, itu adalah untuk kebaikan kamu. Jadi belajarlah untuk taat seperti Samuel. Bisa saja Samuel membantah ibu dan bapaknya ketika dia dibawa ke Silo. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Samuel. Sama halnya dengan anak-anak yang Miss kasihi. Kamu pasti akan bisa melakukan hal yang sama seperti Samuel. Belajar untuk taat. Nah, ketika firman Tuhan katakan, kasihilah saudaramu, maka kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama yang lain. Dengan keluarga kita, dengan adik kakaknya harus saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong. Bukan saling cemburu, merasa bahwa papaku, mamaku hanya sayang kepada adikku. Tidak ada rasa kecemburuan ketika Tuhan mengatakan kasihilah saudaramu. Tapi kamu harus saling mengasihi. Jangan ada iri dan dengki ketika kamu punya kakak adik. Tapi belajarlah untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Jangan suka bertengkar karena hal-hal yang tidak semestinya dipertengkarkan. Misalnya bertengkar karena hanya mainan. Rebutan mainan bisa bertengkar. Karena mau disuruh papa mama alasan, alah aku aja, saya aja. Kakak lah, abang lah. Nah, itu tidak boleh. Tapi kita harus punya rasa saling mengasihi, saling menyayangi satu akan yang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, sama seperti Samuel, sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Apakah dia hanya mendengar? Tentu tidak. Dia pasti akan melakukan firman itu. Kamu juga bisa melakukan firman itu. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terutama hari ini kamu harus melakukan apa yang orang tua kamu katakan. Belajar untuk taat. Bukan hanya taat kepada orang tua, bukan hanya taat kepada sayang kepada adik kakaknya, hanya taat kepada Tuhan. Kamu juga belajar taat saat ini. Ketika kamu belajar daring, kamu harus belajar taat. Taat mengikuti pembelajaran meskipun secara virtual. Mendengarkan setiap apa yang diajarkan oleh Miss dan bapaknya. Kamu harus taat menjadi seorang pelajar.
Tanggung jawab kamu sebagai pelajar harus kamu lakukan dengan baik. Itu bukti kamu bahwa anak yang taat. Lakukan apa yang dikatakan, bukan kamu tahu tapi kamu tidak mau melakukannya. Jadi dalam keadaan yang sekarang yang mungkin kamu merasa bahwa kok seperti ini, keadaannya kok membosankan dan sebagainya. Kok wabahnya gak selesai-selesai. Tuhan mau kita saat ini, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, untuk belajar taat. Taat dengan keadaan dan taat mengikuti setiap protokol kesehatan. Tuhan ingin menguji kita dalam ketaatan kita. Apakah dengan wabah COVID-19 ini kita masih setia kepada Tuhan? Apakah anak-anaknya semua belajar taat mengikuti protokol kesehatan? Dengan kita mengikuti protokol kesehatan itu juga sebagai bukti loh. Kita mengasihi saudara kita. Kita saling menjaga, kita saling melindungi. Itu bukti kita juga melakukan firman Tuhan. Nah, Miss mau anak-anaknya saat ini semuanya melakukan firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan dengan baik dan belajar menjadi anak yang taat. Karena firman Tuhan katakan hari ini belajarlah untuk taat. Bagi anak-anak Miss yang mungkin merasa dirinya masih kurang taat nih, ya, masih merasa yang suka membantah, yang suka melawan setiap aturan yang ada, masih suka membantah orang tuanya, yang masih malas-malasan belajar daring. Nah, yuk hari ini yakinkan diri kamu bahwa kamu adalah anak-anak yang taat. Karena kamu semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, anak-anak yang baik, semuanya tutup Alkitabnya hari ini, kita mau berdoa bagi Tuhan. Ketika Samuel dipilih Tuhan dan mau melakukan semua perkataan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Samuel adalah anak yang taat. Kamu hari ini juga adalah orang-orang yang percaya adalah anak-anak yang taat. Yakinlah bahwa ketika kamu mau menjadi anak yang taat, Tuhan akan melimpahi kamu dengan berkat yang luar biasa. Samuel dilimpahi Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Semua orang mengenal nama Samuel. Hari ini yakinlah bahwa kamu juga akan mendapatkan berkat yang sama seperti Samuel ketika kamu menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miss percaya kamu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Miss mau anak-anaknya semuanya letakkan tangan kanannya di dadanya dan angkat tangan kiri kamu di hadapan Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar menjadi anak yang taat dan mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanku sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur buat hari ini, buat tangan-tangan anak Tuhan yang terangkat bagimu saat ini. Buat anak-anak yang sudah mengaku kepada Tuhan bahwa mereka akan belajar taat. Mereka yang sudah mau berkomitmen saat ini menjadi anak-anak yang taat. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu, damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kehidupan anak-anak ini. Dan biarlah firman yang mereka sudah dengar Tuhan, bukan hanya sekedar mereka dengar, tapi mereka dapat lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Jamah kehidupan mereka Tuhan. Jadikanlah mereka menjadi terang dan garamnya Tuhan. Dan pakailah masa muda mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, perubahan akan terjadi dalam kehidupan anak-anak ini. Bila saat ini mereka Tuhan belum taat, masih kurang taat, kami percaya mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang taat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar Tuhan mereka selalu mendengarkan suara Tuhan. Ajar mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya.
Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah berkat-Mu selalu menyelingkupi setiap kehidupan kami. Dan terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami mengenai ketaatan dan belajar untuk mendengar suara Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah segala doa kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, jamah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak yang dikasihi, sama-sama kita katakan amin. Masih semangat anak-anak semuanya? Tadi kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Nisa. Firman Tuhan itu sudah memberkati kita nak. Mari semua anak-anak Betani harus belajar taat seperti Samuel, taat kepada Tuhan. Orang yang taat akan diberkati. Taat kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Nah sekarang kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya mari kita nyanyikan, kita angkat pujian kita. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh
Diberkati ya anak-anak kami ya. Iya, pasti diberkati ya. Ya, biarlah anak-anak kami boleh melakukan firman Tuhan yang boleh kamu terima hari ini, menjadi orang-orang yang taat karena Tuhan suka orang-orang yang taat ya. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima hari ini. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih karunia, anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada hingga saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah kami yang boleh kami lakukan hari ini. Biarlah Tuhan ibadah yang telah kami lakukan, ibadah yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap hamba-hambamu yang melayani hari ini Tuhan, terus yang memberkati mereka ya Bapa. Terus Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat marifat surgawi bagi setiap hamba-hambamu yang boleh melayani hari ini Bapa. Sehingga lebih lagi Tuhan kami boleh melayani, membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan kami naikkan doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyendengkan telingamu bagi kami. Dan Engkau menjawab doa-doa kami yang kami naikkan dengan segenap hati saat ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak murid kami. Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberkati anak-anak kami Tuhan. Saat ini Bapa, mereka masih tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Tuhan kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kerajinan, kepintaran bagi mereka. Sekalipun mereka mengikuti pembelajaran dari rumah, mereka boleh mengikutinya dengan baik Tuhan. Tolong mereka Bapa, di dalam setiap kelemahan mereka Tuhan Engkau yang bekerja, mengajari mereka Tuhan, sehingga mereka benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami bila mana yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur Yesus. Mereka boleh kuat, mereka boleh sehat ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua anak-anak kami yang saat ini Tuhan membimbing mereka dari rumah. Tuhan kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran Tuhan dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Bila mana saat ini Tuhan ada yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Saat ini mereka mungkin ada yang dalam lemah ekonomi Tuhan tolong mereka. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupkan Tuhan kebutuhan mereka semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Dari tempat ini juga Tuhan kami berdoa buat setiap guru-guru yang mengambil bagian di sekolah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Bapa. Engkau yang memberkati kesehatan kami Bapa. Tidak ada yang tersembunyi bagimu, semuanya Engkau tahu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Tuhan tolong kami Bapa, sehingga kami memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kami di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap kepala sekolah yang ada ya Tuhan. Berkati juga Tuhan administrasi, cleaning service, security yang ada di sekolah Betani Medan ini Tuhan Engkau yang memberkati. Tuhan pelihara mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Bila mana Tuhan ada di antara guru-guru, ada di antara anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di sekolah ini, saat ini ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Dan biarlah Tuhan mereka melimpah dengan syukur oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib menolong mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat yayasan kami. Tuhan berkati yayasan kami. Dimanapun mereka berada Tuhan tolong mereka. Jamah mereka Tuhan. Lebih lagi Tuhan pakai mereka menjadi berkat Tuhan, khususnya melalui sekolah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gedung sekolah ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh melakukan tugas kami di tempat ini dengan aman oleh karena perlindungan-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih ya Allah kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Engkau tahu Tuhan setiap permasalahan yang ada di bangsa kami saat ini Bapa. Khususnya pandemi Tuhan yang ada di bangsa ini saat ini Bapa. Yang menewaskan banyak orang Tuhan, bahkan banyak orang yang menderita sakit penyakit. Tuhan tolong Bapa, Engkau Allah yang bertindak dengan luar biasa ya Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan mengakhiri setiap penderitaan yang ada Tuhan. Kami mohon kepadamu, pulihkan bangsa kami, bahkan dunia secara global pulihkan Tuhan Yesus. Pulihkan Bapa, biarlah Tuhan kami boleh kembali beraktivitas normal ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang murah hati. Kami serahkan bangsa kami
kami ke tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kami di pusat dan di daerah. Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka ide-ide yang baru untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa kami Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa kami Tuhan boleh mendapat solusi Bapa atas setiap masalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang murah hati. Berdoa buat kota kami, kota Medan. Berdoa buat Simalingkar Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga Tuhan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di daerah ini Bapa aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, mari Miss undang kita boleh bangkit semua berdiri di hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.